bagaimana rakyat ini bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Tapi kita ini milik masyarakat, gunakanlah, berdayakanlah. Jangan pernah kita menyalahkan masyarakat, nggak boleh itu. Simpulkan intinya kan kepala daerah itu harus kreatif gitu ya, ya. Itu berarti kan dia tidak layak menjadi pamong karena dia tidak mempelajari. Hanya pengaruh politis yang luar biasa lah yang bisa menggagalkan ini. Terima kasih nih ke Abang Raud Manarahap, mantan Wali Kota Medan periode 2010-2013 Abang ya. Terima kasih sudah datang di podcast Isi Talk, juga kepada Bung Dedi Handoko barusan jadi dokter ini Abang dah. Amin. Selamat Siap. dulu. Selamat. Ya, tapi kita nggak diundang waktu acara syukurannya. Belum, syukuran belum. Belum. Tapi sudah selesai semuanya ya. Sudah. Iya. Abang gimana kabar Bang? Baik, alhamdulillah baik, sehat, insyaallah. Mudah-mudahan. Ya. Kemarin waktu 17 Agustus para wali kota diundang lagi Bang ya. Ya, dan kita hadir. Apalagi kan kegiatannya kan memperingati HUT kemerdekaan. Sebagai rasa memiliki terhadap bangsa ini kan harus kita kobarkan tetap dalam semangat jiwa kita kan begitu. Iya. Semua wali kota Medan, mantan wali kota Medan diundang Bang ya. Diundang, tapi yang bisa hadir lah. Yang berhalangan tidak hadir. Iya. Ini terkait cerita wali kota bupati, pasti kan Abang ngikutin ini. Kemarin nih isu tentang bentrok masyarakat Pati dengan bupatinya terkait kenaikan pajak PBB kan. Iya. Dan sejak reformasi 98 baru kali ini luar biasa bentrokan itu, seakan-akan perlawanan itu bentrok antara rakyat dengan bupati. Kira-kira menurut Abang ini sebagai wali kota apa yang salah di bupati kemarin tuh Bang? Kok masyarakat tiba-tiba punya keberanian melawan seperti itu? Saya melihat para pendengar sekalian, sebagai orang tua, sebagai yang berpengalaman, sebagai kepala daerah, kejadian Pati ini nggak mesti terjadi. Kenapa? Karena para bupati ini sudah diretret di Magelang, sudah lebih bekal bahwa kita ini semua pelayan, pamong yang harus memahami apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Itu tugas kita. Jadi mengambil kebijakan itu harus dimulai dengan konsultasi, dengan melihat kemampuan masyarakat kita, konsultasi dengan DPRD sebagai masyarakat. Kebijakan itu walaupun pusat memberikan kewenangan itu, tapi tidak digunakan semena-mena. Tidak semua kebijakan itu sama gitu loh. Apalagi menyangkut pajak bumi dan bangunan. Ya. Itu nggak bisa. Tapi itu kan memang pengalaman Abang lah sebagai wali kota Medan kan. Ada situasinya kan mungkin beberapa pengamat lah mengatakan ada kebutuhan bupati dalam konteks anggaran dengan penghematan efisiensi sekarang ini, itu yang menyebabkan mereka menaikkan anggaran PBB untuk membiayai infrastruktur dan yang lain-lainnya. Justru itu kepala daerah itu kan diberi kewenangan oleh pusat untuk mengurus rumah tangga daerah. Kita melihat beberapa kali apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo. Dia selalu mengatakan pasal 30. Kenapa? Karena masyarakat ini sudah harus menjadi perhatian kita, terbebas masyarakat dari rentenir, terbebas dari kemiskinan dan sebagainya. Makanya saya kira yang dilakukan oleh kepala daerah itu sangat jauh dari apa yang menjadi visi misi oleh Bapak Presiden.
Presiden menghendaki keberpihakan kita kepada masyarakat. Ya. Kan begitu. Itu yang keinginan beliau. Karena keadilan itu hanya bisa diwujudkan apabila kepala daerah itu bertindak sebagai pamong. Untuk mendapatkan PAD tidak mesti harus menaikkan PBB, tidak. Tapi kepala daerah harus punya diskresi. Apakah dengan memudahkan masuknya investasi dan sebagainya. Saya kira itu yang paling terpenting. Ya. Jadi kalau saya tadi hari ini saya baca Wali Kota Medan ada bilang tidak akan menaikkan PBB, itu udah bagus. Itu patut diapresiasi ya. Saya himbau kepada ya khususnya adik-adik saya lah, junior saya, para kepala daerah, tolonglah kita lebih jauh memikirkan bagaimana masyarakat ini merasa terayomi, itu yang paling terpenting. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang. Jangan selalu dialasan dengan efisiensi. Kalau efisiensi ya lakukanlah sejauh mana yang bisa kita lakukan. Kalau kepala daerah sekarang ini kita tuntut ya, khususnya di Sumatera Utara, gunakanlah apa yang dicanangkan Presiden Koperasi Merah Putih itu. Itu akan bisa menyahuti kesusahan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, karena di situ ditampung kredit lunak, minta pinjaman tidak lagi rentenir dan sebagainya. Ini harus dipacu oleh kepala daerah. Bagaimana ini supaya berkembang? Berlombalah jemput bola ini sehingga kita mendapatkan perhatian dan mungkin bantuan terhadap Koperasi Merah Putih itu. Pengalaman abang dulu selain pajak lah ya, ada opsi lain yang abang buat waktu jadi wali kota Medan untuk naikkan PAD itu selain Koperasi Merah Putih atau pajak apa semua, menarik investasi itu? Ya tentu pertama menciptakan kota ini aman gitu. Yang kedua memberi kemudahan kepada investor yang tetap berpedoman pada regulasi yang ada kita lakukan. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan sekarang dinikmati. Berapa jumlah tenaga kerja sekarang ditampung di situ? Ya segala akibat hukum dari itu kan kita hadapi. Tapi hukum di negara ini kan masih adil. Gitu. Sehingga saya tidak ada masalah. Untuk itulah saya himbau tentu dengan semangat kebersamaan, semangat kejuangan kita. Karena saya lihat Bapak Presiden di DPR selalu mengatakan bagaimana rakyat ini bisa ditingkatkan kesejahteraannya, bisa terhindar dari rentenir, kemiskinan yang jangan ada yang ekstrim. Ini tergantung kepada kepala daerah. Bagaimana memanage pemerintahan itu dengan kepamongan dia, mampu merangkul masyarakat dan merangkul para tokoh dan semua para pengusaha sehingga tumbuh dan berkembang satu wilayah itu saja. Ya. Di sempat juga pernah terjadi walaupun hampir ya, masih ingat abang mungkin untuk Deli Serdang walaupun tidak terkait pajak, ketika Bupati, Wakil Bupati Deli Serdang mengatakan ini adalah daerah NU katanya. Itu masyarakat kemudian marah. Ya itu tadi terkadang bukan soal kebijakan ya, tapi soal arogansi kepala daerah itu juga salah satu yang membuat masyarakat ini juga marah. Itu untuk pimpinan gubernur atau pemerintah provinsi cepat mengambil persoalan sehingga dengan demikian situasinya bisa diredakan. Jadilah kita tokoh semua suku, semua agama, semua golongan, semua ormas, ya. Sehingga kita bisa diterima di semua kalangan begitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi jangan seolah-olah kita kultuskan sesuatu, nggak boleh. Tetapi mari kita bangun bersama-sama. Nah, kan begitu. Jangan kita lakukan itu. Saya Pak Kesper, kenapa saya bisa mendapat penghargaan sebagai tokoh kerukunan umat beragama Asia Tenggara? Karena saya memperlakukan semua suku ini sama. Sebagai kekuatan kita, ini modal kita membangun itu. Jadi nggak ada yang ini, sebenarnya nggak ada, sama aja. Berarti intinya kalau mau jadi wali kota harus punya kepemimpinan atau rasa pamong, komunikasi bagus, terus membuat kebijakan juga harus mengacu ke problem masyarakat, kira-kira begitu. Ciptakanlah bahwa kita ini sebagai pemimpin, baik bupati, wali kota, menjadi milik masyarakat. Gampang. Ada berapa contoh kok kita lihat. Jadi nggak usah kita jadikan kepala daerah harus menunjukkan arogansi, nggak boleh.
Tapi kita ini milik masyarakat, gunakanlah, berdayakanlah potensi yang ada. Nah, jadi jangan pernah kita menyalahkan masyarakat, tidak boleh itu. Tapi memang kalau kita lihat pengalaman wali kota dari segi umur dan semuanya, memang banyak yang belum cukup umur. Justru karena itu kalau mereka belajar dari pengalaman, banyak yang bisa dilakukan. Kita nggak boleh cengeng jadi kepala daerah, nggak boleh cengeng. Kita harus punya terobosan. Kan ada koordinasi. Kita kan tinggal mengkoordinasikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Tinggal melapor, ini program gini, pasti didukung. Kalau itu berpihak kepada masyarakat, ya kan? Terutama sekarang ini yang kita hadapi adalah masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi. Coba, itu yang penting. Oke, Bangda, kita tanya dulu nih Bung Dedi ini dari aspek hukumnya. Ini tuntutan dari masyarakat Pati itu kan sudah minta agar Bupati mengundurkan diri. Kemudian juga sudah dibuat hak angket katanya. Dan hak angket itu tindak lanjut kemana kita belum tahu. Secara hukum sebenarnya apakah bisa kebijakan menaikkan menaikkan pajak ini bisa melengsarkan bupati secara hukum, dan bagaimana mekanismenya hukum? Ya, sebelum ke persoalan hukumnya, Bung ya, itu yang patut digarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Abang Dara Hutman kan. Kalau boleh saya simpulkan, intinya kan kepala daerah itu harus kreatif gitu ya, Bang ya. Kreatif, inovatif gitu kan. Memang kan sudah sejak awal bulan Januari atau bulan Februari itu ya, yang Perpres 1 tahun 2020 itu untuk efisiensi. Lalu ditindaklanjuti ada keputusan Menteri Keuangan dikurangi itu TKD, transfer ke daerah. Iya, betul. DAK gitu kan. Dan itu kan memang menggejala di semua daerah. Artinya daerah akhirnya kekurangan suntikan dana dari pusat. Nah, sebenarnya seperti tadi disampaikan oleh Abang Dara Hutman, justru di sini dituntut kreativitas dari kepala daerah, inovasi dari kepala daerah. Kenapa kok PBB yang ditingkatkan? Karena PBB ini sebenarnya relatif paling gampang kalau di daerah, Bang Daya. Infrastrukturnya sudah siap, dan itu juga setahun sekali kan PBB P2 ya. PBB untuk perdesaan dan perkotaan. Itu kan setahun sekali, jadi mungkin nggak terasa begitu kan. Tapi begitu kenaikannya melejit seperti itu, itulah yang menimbulkan keresahan. Nah, kata keresahan ini menjadi kunci, Bung. Keresahan. Karena memang itu, lagi-lagi mengutip tadi yang disampaikan oleh Bang Dara Hutman, itu memang kewenangan daerah, kepala daerah, untuk soal meningkatkan NJOP dan seterusnya. Itu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, itu saya lupa nomor 23 tahun 2014 ya, sudah diperbarui juga dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2018 seingat saya. Itu kalau kita baca di pasal 78, 79, 80 dan seterusnya, salah satu yang bisa nanti outputnya itu pelengseran itu adalah kebijakan yang meresahkan. Oh, bisa? Itu bisa. Ada di pasal 78 atau 79. Jadi kalau kepala daerah itu melakukan tindakan atau menerbitkan kebijakan dan regulasi yang meresahkan masyarakat, itu bisa dijadikan dasar untuk nanti ujungnya melengsarkan. Nah, memang prosedurnya sebenarnya kalau dalam Undang-Undang MD3 itu kan sebenarnya tidak harus lompat ke hak angket langsung gitu kan. Karena ada hak interpelasi dulu. Interpelasi itu menanyakan kepada pihak terkait gitu kan. Baru kalau kira-kira didapatkan data yang yang layak untuk ditindaklanjuti, baru hak angket. Angket ini kan kalau dalam kepolisian penyelidikan lah gitu kan. Baru setelah itu hak untuk menyampaikan pendapat. Baru setelah itu diajukanlah ke Mahkamah Agung. Oh, diwajibkan kalau Mahkamah untuk Agung juga. Ya, kalau untuk bupati atau wali kota kan ke Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari maksimal. Mahkamah Agung nanti memberikan putusan itu, dikembalikanlah ke DPRD setempat. Baru DPRD nanti mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur. 30 hari juga nanti Kementerian Dalam Negeri maksimal memutuskan itu. Nah, jadi menurut saya ini kritik saya terhadap
Bupati Pati itu tidak kreatif dan tidak inovatif itu. Dan kalau pada saat ini kita diskusi soal Pati, Bung, itu kan, saya juga punya ikatan historis, ikatan emosional, karena kebetulan bupati sebelumnya itu kawan saya, Bang. Bupati sebelum Pak Sudewo itu kawan saya, dan bahkan tenaga ahlinya itu hampir selalu kalau saya di Jakarta itu bersama dengan saya. Nah, tapi yang mengecewakan kan tadi kan misalnya soal pamong tadi, bagaimana bupati sebagai kepala daerah kan ujung tombak itu. Kalau tidak punya jiwa kepamongan tadi seperti disampaikan oleh Bang Dara Hutman, itu yang paling fatal. Dan pamong itu kan artinya mengasuh masyarakat lah gitu kan. Masyarakat Pati ini punya sejarah perjuangan panjang itu, karena itu daerah perjuangan yang luar biasa. Rembang, Kudus, Pati sampai Jepara itu kan sejarah perjuangan masyarakat pejuang. Kalau Bung pernah dengar gerakan Saminisme yang dulu. Gerakan Samin itu. Samin itu kan bentuk civil disobedience pada waktu pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan pajak, mereka melawan gitu kan. Dan itu sampai sekarang itu nilai-nilai perlawanan itu masih melekat pada masyarakat Pati. Dan Samin itu kan Pak Samin ya. Samin apa namanya? Mbah Suro itu kan terkenal Mbah Samin. Ya, Mbah Samin. Samin Suro. Siapa namanya? Itu kan hidup semasa dengan Kartini. Kartini pun kan dari situ. Beliau anak dari Bupati Jepara, lalu menikah dengan Bupati Rembang. Itu kan daerah Pati, Kudus, Rembang, Jepara gitu kan. Jadi sejarah perlawanan itu sudah melekat sejak masa pemerintah kolonial Hindia Belanda dahulu gitu kan. Bahkan perbatasan bawah itu kan sebelah selatannya kan Blora. Itu tempat lahirnya sastrawan besar kita itu, Pramudia Anantatur gitu kan. Itu kan ide-idenya juga ide perlawanan. Nah, Blora itu berbatasan persis di sebelah selatannya Pati. Artinya kan kalau tadi Bang Da sampaikan soal pamong itu, berarti kan dia tidak layak menjadi pamong karena dia tidak mempelajari sejarah perlawanan masyarakat. Rembang, Kudus, Pati dan seterusnya begitu kan. Ini kan malah menantang masyarakat. Tapi sebelum ke situ, Bung ya, kalau kebijakan dianggap, tapi kebijakan yang berdampak memunculkan keresahan di masyarakat itu bisa menjadi landasan untuk dimakzulkan walaupun istilah hukum tidak dikenali makzulkan, diberhentikan lah istilahnya kan. Tapi kan itu harus ada putusan MA. Putusan MA kemudian menyerahkan kembali ke DPR. Kalau DPR tidak menindaklanjuti, ini kan politis ini kalau pelengseran ke dalam kan. Berarti kekuatan politik misalnya si bupati ini punya kekuatan politik di situ dominan, partai-partai pendukung, mereka tidak menindaklanjutinya ke presiden. Gimana? Apakah presiden bisa langsung membuat? Bisa sebenarnya. Undang-undang pemerintahan daerah itu juga memberikan peluang kalau bupati wali kota itu gubernur kan, mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri gitu atau kan. Mendagri lah dalam hal ini bupati berarti Mendagri ya. Mendagri. Kalau DPR tidak menindaklanjuti, karena mungkin di situ semua partai politik orang dia, walaupun sudah ada putusan MA, apakah ini berhenti di situ atau Mendagri bisa membuat? Kalau berhenti di situ itu kan persoalan politis ya. Ini saya bicara soal regulasinya gitu kan. Tapi kalau berhenti secara politis di ranah DPR, sebenarnya gubernur buat putusan ini memang pidana. Gubernur juga punya kewenangan untuk itu, mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Mendagri. Nah, kalau akhirnya itu terbelit persoalan politis juga ya kita nggak tahu gitu ya. Itu nggak ada jalan lain lagi karena yang diberikan peluang oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu dua peluang itu, andai kata kita pakai istilah memakzulkan. Itu kira-kira. Sekarang nih kita ke Abang ini. Sumber-sumber pendapatan itu kan ada aja. Hanya bagaimana kita menatanya sehingga dia menjadi sesuatu sumber pendapatan daerah dengan tidak menyamaratakan seperti PBB itu kan. Saya kira biasa-biasa saja. Yang terpenting segala kebijakan yang dibuat walaupun itu kewenangan ada sama kita selalu melibatkan stakeholder, DPRD. Makanya harus dijalin komunikasi baik antara kepala daerah dengan DPRD itu kan yang dimaksud pemerintah daerah itu kan kepala daerah dan DPRD. Selalu dah
berkonsultasi. Itulah gunanya, makanya ada DPRD punya reses. Ya. Pulang dia ke daerah pemilihan dia, bisa mendengar aspirasi masyarakat. Itu nanti disampaikan kepada kepala daerah, baru dirumuskan kebijakan itu, kan begitu. Jadi saya kira kalau memang merasa sudah punya power yang berwenang betul dalam menentukan sesuatu, kadang-kadang di situ kita terbawa renong. 5 tahunnya kepala daerah ini baik-baik aja, buat aja yang berpihak kepada masyarakat, saya kira. Betul. Saya kira saya himbau kepada, terutama dari saya lah, kepala daerah, jabarkanlah itu apa yang disampaikan Bapak Presiden. Bolak-balik menyinggung masalah pasal 30, koperasi Merah Putih. Itu luar biasa loh. Pasal 33 ya? Pasal 33 itu luar biasa, bolak-balik pasal 33. Itu artinya apa? Begitulah beliau inginnya masyarakat ini lebih bisa disentuh. Kemiskinan makin berkurang, pendapatan masyarakat semakin tinggi. Makanya berlomba-lomba lah kepala daerah bagaimana koperasi Merah Putih yang ada di dalamnya bisa berkembang dia, karena di sana ada dana pinjaman ini, bantuan ini dan sebagainya. Jadi kenapa sih harus kita membuat sesuatu yang bisa membuat keresahan di masyarakat? Kalau sudah masyarakat merasa tidak pas, itulah kejadian yang kita lihat. Sudah menyatu dia, susah kita menghadapinya. Jadi sebelum itu mulailah kita berpikir efisiensi itu hal yang biasa kalau bangsa ini mau maju, kan begitu. Sampai apa yang disampaikan Bapak Presiden di sini, 300 triliun bisa diefisiensi. Itu maksudnya apa? Itu untuk masyarakat. Apalagi beliau sekarang BMG, barang makanan gizi gratis, MBG dan lain sebagainya. Sekolah rakyat dan sebagainya. Kesemuanya ini kan untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu bisa bersekolah, bisa berkualitas, bergizi. Kalau nggak bergizi gimana mau berkualitas itu loh. Tapi Makanya menurut Abang memang ada pengaruhnya kebijakan efisiensi itu terhadap kebijakan bupati dan wali kota untuk menaikkan PAD lewat jalur penaikan pajak. Karena hampir serentak loh, Bu. iya. Hampir serentak. Akhirnya baru ini tiba-tiba serentak. Ada yang 2,5, Bone lagi, baru Semarang, ada yang Cirebon. Ada sesuatu kebijakan itu kan ada evaluasi. Jadi menentukan ada potensi, misalnya PB1 sekian, ditargetkan sekian, kan begitu Pak? Tidaklah semua potensi itu menjadi target, tidaklah. Contoh, misalnya sekarang kepala daerah sudah langsung dibagi mulai tahun ini, kalau nggak salah saya, pajak kendaraan bermotor. Buatlah kebijakan terobosan, mulailah dibuat bagaimana mendata dan sebagainya supaya lebih meningkat pendapatan itu, gitu loh. Jadi nggak ada lagi. Jadi dalam hal ini gubernur juga bisa memantau. Beliau hanya memberi motivasi dan dukungan. Ini kita bicara pemerintahan ya, bukan bicara lain hal. Ini bicara pemerintahan kita. Maka kita harapkan nanti para kepala daerah ini harus sering berkoordinasi. Saya lihat nggak usah populer pun nggak usah lah. Ngapain kebijakan populer, toh masyarakat merasakan. Biasa-biasa aja kita membuat kebijakan itu, tetapi masyarakat bisa merasakan. Saya kira. Kalau menurut Abangga, secara proyeksi Abangga ke depan ini, pasca kasus Pati ini, bagaimana ini di tingkat kepala daerah di seluruh Indonesia dalam menyikapi ini? Ya harus disikapi. Ya, sebenarnya hayatilah itu. Sudah retret, sudah di Magelang, beberapa kali pengarahan presiden, pidato, simak, jabarkan itu. Apalagi seorang sampai peresmian koperasi Merah Putih, kejar bola itu. Bagaimana supaya di wilayah kita berjalan, gitu dong. Sehingga bantuan-bantuan untuk masyarakat itu sudah bisa kita lakukan. Hanya mengorganisir, itu orkestra kita. Itu ada kreasi, inovasi dari kepala daerah. Itu dia. Kalau secara hukum gimana, Bung? Ini lanjut kasus ini, lengser atau berhenti di kompromi politik ini? Kalau menurut Bung, bukan hanya soal pengamat dan praktisi hukum, juga aktivis. Jadi DNA-nya dua ini. Lewat. Secara hukum paham, juga aktivis politik, pernah juga mengorganisir ribut-ribut kayak dulu kan. Iya. Kalau menurut saya secara hukum dulu, Bung, ya. Iya. Secara hukum juga sudah berat ya kan, karena itu justru tadi kembali ke soal
kebijakan yang meresahkan. Iya. Ini nasi sudah menjadi bubur ini. Akan sangat sulit sekarang. Masyarakat Pati sudah kan kelihatan kan karakter demonya itu. Kalau demo itu bayaran, biasanya pun ada demo tandingan yang bayaran juga. Iya, betul. Kalau ini menurut saya itu memang betul-betul berangkat dari betul-betul berangkat dari masyarakat, dan memang sejarahnya seperti tadi saya ceritakan, sejarah masyarakat Pati, Rembang, Kudus, Pati, Jepara itu memang punya sejarah yang luar biasa kalau soal menggerakkan civil disobedience gitu terhadap kebijakan yang memang kira-kira tidak populis terhadap masyarakat itu. Jadi menurut saya ini bisa berlanjut, hanya pengaruh politis yang luar biasa lah yang bisa menggagalkan ini. Kembali soal tadi soal ya ini nasi sudah menjadi bubur ya. Artinya daerah-daerah lain seperti tadi disampaikan oleh Bang Dara Hutman dituntut juga untuk lebih kreatif belajar dari Pati ini kan masih ada kan, tidak harus dengan PBB 2 gitu kan. Pariwisata bisa dinaikkan, iya dari ekonomi kreatif misalnya, mengundang investasi seperti tadi disampaikan oleh Bang Da gitu kan. Investasi kan bisa saja kerjasama dengan swasta untuk pembangunan infrastruktur gitu kan. Jadi harus mencari ide-ide kreatif yang tidak harus membuat masyarakat resah atau membuat masyarakat makin sulit. Itu kira-kira. Artinya secara politik dan secara hukum menurut Bung ini proses ini akan berlanjut dan iyalah. Secara hukum karena terlalu mahal ini kalau dikompromikan ya. Betul. Teringatnya di Sumatera Utara beberapa kabupaten kota, abang melihat ada yang tinggi nggak PBB di kita ini? Kalau jangan ada ribut kayak Pati gawat kita ya. Sementara ini saya melihat Sumatera Utara ini mudah-mudahan kondusif lah. Kita tidak ingin ada orang-orang yang membuat suasana yang tidak kondusif ya kan. Tapi saya kira masih dalam kondisi yang baik lah. Karena bagaimanapun juga ini kan kembali kepada adik-adik saya, para kepala daerah, kabupaten kota. Saya himbau lah, tolonglah selalu menjadi panutan kepemimpinan. Dalam arti yang perlunya adanya partisipasi masyarakat itu penting. Tapi semuanya kebijakan itu kan harus dibicarakan dengan para stakeholder, berkolaborasi dan sebagainya, sehingga apapun keputusan itu bisa diterima oleh masyarakat. Kuncinya kan satu, bayar. Bagaimana masyarakat kabupaten kota ini merasa memiliki terhadap kota dan kabupaten ini, itu yang paling terpenting. Itu tergantung bagaimana bupati mengorkestra atau membuat istilahnya itu diskresi dia. Saya kira Bapak Presiden dalam hal ini pemerintah pusat sudah memberikan itu. Malah belakangan ini ada lagi dengar, malah Ibu Menteri Keuangan mengatakan nanti kepala daerah harus cari uang sendiri, kan? Itu contohnya. Berarti diperlukanlah di sini ada kreativitas gitu loh, ada inovasi gitu, terobosan begini. Banyak opsi-opsi lain lah ya, selain PAD ini ya. Banyak. Misalnya meningkatkan bagaimana UKM, bagaimana ini, banyak kegiatan pariwisata dan sebagainya. Kalau itu pun semua efisiensi itu, kalau dilaksanakan dengan baik, udahlah. Kan tidak mungkin kita mau menyulap pembangunan itu, kan bertahap semua, kan begitu. Jangan membangun di atas penderitaan rakyat, kira-kira gitu lah. Ya, saya kira begitu lah. Kita buatlah sesuatu itu yang memang betul-betul dirasakan masyarakat. Bagaimana kita misalnya membuat satu, kalau dengan adanya koperasi Merah Putih itu nanti akan terbuka peluang membuat diklat pendidikan, membuat permodalan, kan gitu ya, jenis usaha apa gitu, dan tidak rentenir. Jadi ini berarti bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja, kan itu yang kita harapkan. Karena kita tidak sadar bahwa memang kemiskinan yang ekstrim itu masih banyak, itu yang harus kita ubah. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga adik-adik saya dari 3 kabupaten kota ini selalu diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan visi misi masing-masing. Ya, kalau tidak salah semuanya sudah mempunyai RPJM, RPJM daerah, supaya itu bisa dilaksanakan. Saya kira itu. Oke.
Ya itu tadi menurut Bang Rahman. Kalau Bung Deddy sendiri kira-kira apa solusi win-win solution lah untuk kasus Pati ini yang masyarakat juga terakomodir, tetapi juga wibawa bupati atau pemerintahan juga tetap berjalan tanpa ada kira-kira menurut Bung gimana solusi untuk menyelesaikan kasusnya Pati dari sisi hukum maupun dari sisi politik? Kalau Pati sudah agak sulit, Bung. Artinya ya sekarang yang bisa kita katakan ya coba kita menunggu proses angket ini sampai nanti bermuara pada penyampaian pendapat gitu kan, menyampaikan pendapat dan diajukan ke Mahkamah Agung dan seterusnya. Karena ini kan sudah agak sulit karena sudah begitu mengkristal perlawanan dari masyarakat gitu ya. Yang bisa saya katakan paling ya mudah-mudahan daerah-daerah lain gitu kan, termasuk khususnya kita di Sumatera Utara ya, artinya belajar dari kasus Pati itu. Karena tadi saya perlu garis bawahi soal partisipatif tadi, partisipasi dalam pembuatan kebijakan dan regulasi. Memang dituntut pemerintah itu harus partisipatif. Bahkan kalau kasus Pati kan DPRD-nya saja nggak tahu kalau mau dikeluarkan peraturan Bupati Pergub itu kan nggak dilibatkan gitu kan. Kepala desa ya. Betul, apalagi masyarakat itu karena dalam teori pembentukan perundang-undangan, Bung, itu ada 4 tahap itu pembentukan peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini kebijakan dan regulasi lah. Yang pertama itu kerja-kerja teknokratis, itu kan kajian akademis. Kajian akademis. Itu kan. Kalau kajian akademis sudah dilakukan, ada kerja-kerja ideologis. Jadi disesuaikanlah dengan dasar negara kita Pancasila, terutama kan keadilan sosial, sila kelima gitu kan. Yang ketiga itu kerja-kerja politis antara antara eksekutif dengan legislatif. Betul. Nah di Pati itu tidak terjadi. Yang keempat itu kerja-kerja partisipatif. Artinya seluruh stakeholder, masyarakat, mungkin dari kalangan akademisi, dari kalangan usaha begitu kan, coba digandeng, dirangkul untuk memberikan masukan sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak melahirkan resistensi. Gitu. Jadi sekali lagi kalau untuk Pati menurut saya sudah sangat sulit. Kita ikuti saja proses hak angket sampai ke Bukan karena calon Bung Kala dulu di Pati, bukan? bukan. Ini kan sudah penggantinya. Sebelumnya dua cerita di luar. Tahun dekatnya calon. Itu sudah 2 periode, sudah selesai 2 periode. Sudah selesai. Sekarang bupati yang baru. Jadi kebetulan dari Gerindra. Terima kasih Bung Deddy atas bincang-bincangnya dan khususon ke Bang Rahman karena kasus bupati. Beliau juga kepala daerah, jadi secara pengalaman dan kompetensinya pas menjadi narasumber kita untuk bicara tentang bentrok di Pati ini. Dan kita berharap kasus ini menjadi pelajaran yang saya tangkap ya dari omongan ini, pelajaran bagi bupati dalam membuat kebijakan itu ya harus partisipatif lah. Kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan income dan nggak mesti menaikkan PBB, ada opsi-opsi lain, pariwisata dan kemudian kita berharap ke depan suasana kondusif ini bisa menciptakan target-target pembangunan tercapai dan Indonesia Emas 2045 di bawah Pak Prabowo bisa terwujud. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.